hak-hak dari masyarakat kita, prinsip keadilan itu harus ditegakkan ya Ustaz ya. Seperti tadi agraris, lalu juga bagaimana pesantren itu kembali diangkat lagi ke permukaan gitu, termasuk diistimewakan juga para gurunya. Kalau dari Habib sendiri, Bib, apa kira-kira kita mulai harus dari mana nih, Bib, untuk bangsa kita harus hijrah ini? Ya, jadi begini, yang saya mau ingatkan, kalau kita ada penyakit gatal di badan, itu nggak cukup gatal yang menyebabkan lecet, nggak cukup hanya dengan mengobati bagian yang lecet saja. Karena kalau kita obati bagian yang lecet saja, bisa jadi besok timbul gatal di tempat lainnya. Tapi kan kita mesti periksa darah, kita mesti ke dokter. Nah, begitu dokter mengatakan, oh ini yang bermasalah darahnya, oh darahnya ini yang kotor, darahnya harus dibersihkan dulu. Nah, jadi kalau dokter sudah punya vonis semacam itu, cuma kita pakai obat-obat yang lain. Ya kan, karena ternyata yang sakit kan sistem darahnya, bukan kulitnya yang sakit. Nah, artinya apa? Darah dia harus dibersihkan, dia mesti cuci darah, begitu darahnya bersih, gatalnya hilang semua. Nah, artinya jadi problem di negeri kita ini sistemnya. Nah, jadi selama sistemnya tidak baik, sekalipun ada pejabat yang semula baik, akan bisa menjadi tidak baik. Ya, contoh ya, seperti sistem kepartaian di negeri kita atau sistem kampanye di negeri kita, baik di tingkat pilkada maupun di tingkat pilpres, itu kan beri suara udah menjadi sesuatu hal yang biasa. Dengan alasan demokrasi, padahal demokrasi kita udah kebablasan. Nah, jadi siapapun yang mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, harus punya uang sekian miliar, harus ada bokhirnya yang membiayainya. Nah, ini kan sistem nggak betul, ini sistem mesti diperbaiki. Karena kalau sistem ini dibiarkan, begitu lahir seorang kepala negara atau kepala daerah dari bokhir yang membayari dia, ya besoknya tentunya kan nggak ada makan siang gratis. Artinya kan ada yang harus dikembalikan. Namun ujung-ujungnya apa? Pada korupsi. Seperti yang kita lihat pada hari ini, korupsi ada di mana-mana. Seorang kepala MBG aja bisa korupsi per hari 1 miliar. Ini kan gila ini. Sehari 1 miliar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya lihat ini nggak bakal bisa hilang kalau sistemnya tidak diperbaiki. Jadi sistem kita ini yang memberi kesempatan untuk orang korupsi. Sistem kita ini yang memberi kesempatan dalam politik untuk orang jual beli suara. Sistem kita ini yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak kapabel, yang tidak punya kapabilitas, tahu-tahu harus duduk di parlemen dan lain sebagainya. Padahal banyak di negara-negara lain, anggota parlemen aja itu mesti ada yang S2, ada yang S3. Supaya apa? Karena mereka ini kan nanti yang akan merumuskan. Rumusan mereka kan nanti akan jadi undang-undang. Nah, kalau yang duduk di parlemen, ijazah SD aja nggak punya. Atau kadang-kadang ijazahnya cuma SMP, SMA pun cuma paket C aja. Jadi akhirnya menggodok undang-undang itu melalui orang-orang yang tidak punya kapabilitas untuk melakukan itu. Nah, sementara begitu ketok palu jadi undang-undang, profesor tadi yang disebut jumlahnya 11.000 harus tunduk itu kepada undang-undang. Yang dibuat adalah orang-orang yang sebetulnya nggak berkemampuan untuk membuat undang-undang tadi. Ini yang saya maksud, sistem ini juga mesti diperbaiki dong. Nah, atau saya kasih contoh lain, kalau kita bicara sistem, saya kasih contoh lain. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala baik dan buruknya ya, dulu itu yang jabatan politis itu biasanya hanya sampai setingkat menteri. Menteri itu jabatan politis. Tapi kalau sudah masuk dirjen, irjen, sekjen, itu jabatannya meritokrasi. Itu jabatannya jabatan karir. Orang yang betul-betul sudah jatuh bangun di kementerian tersebut. Nah, kan begitu kan? Terus sudah sampai mereka ini menjadi dirjen, irjen ataupun menjadi sekjennya. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini dirjen, irjen, sekjen jadi jabatan politis. Bahkan maaf, kalau ada satu kementerian dipimpin oleh seorang tokoh politik dari satu partai tertentu, itu sampai tukang sapunya dari partai itu. Bahaya sekali. Nah, ini kalau sudah begini modelnya, kita bisa lihat akhirnya banyak kementerian-kementerian yang menjadi ATM daripada partai menteri yang bersangkutan. Semuanya serba diganti. Jadi kepala-kepala bagian, sampai tukang sapunya, sampai tukang servisnya, sampai security-nya. Pokoknya kalau ada rekomendasi dari partai yang bersangkutan itu lebih gampang untuk masuk. Nah, ini kan berbahaya.
Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi sistemnya ini mesti diperbaiki. Ya ahlan wa sahlan, masya Allah, ahlan wa sahlan, ya marhaba Ustaz Diri. Selamat datang Ustaz Diri Sulaiman, seorang dai dan juga musisi. Ustaz, terima kasih banyak telah hadir. Ustaz Diri, apa kabarnya? Baik, kami sudah melanjutkan mulai dialog tadi Ustaz. Ya, artinya sistemnya harus diperbaiki ya. Artinya tadi ya, sistem seperti itu, sistem koneksi, itu kan namanya sistem koneksi, sistem ordal, itu kan bagian dari KKN. Mesti diganti dengan sistem meritokrasi. Jadi kalau perlu kementerian itu hanya beberapa kementerian saja yang jabatannya politis. Tapi ada kementerian-kementerian lain, katakanlah seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, umpamanya sebagai contoh. Ini mesti meritokrasi. Nah, jangan, maaf, seperti sekarang Menteri Kesehatannya seorang bankir. Ini bagaimana ceritanya? Akhirnya nanti yang namanya pendidikan itu atau kesehatan itu dibisniskan. Karena menterinya kan seorang yang ahli di dunia bisnis. Nah, mestinya kan Menteri Kesehatan itu orang-orang yang betul-betul menguasai medis. Nah, ini sebagai contoh. Ini karena apa? Karena tidak meritokrasi. Bahkan di kementerian itu kita harus saring lagi. Oh, mana kementerian yang jabatannya politis? Silakan dibagi oleh orang-orang partai, orang-orang politik. Tapi mana partai-partai yang urgen, yang memang harus dipegang oleh seorang ahli? Itu berlakukan meritokrasi. Nah, itu yang penting, karena kan Nabi sendiri mengatakan dalam hadis sahih, idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, ya tunggu saja kiamat, tunggu saja kehancuran, tunggu saja kebinasaan. Nah, makanya bagaimana ekonomi kita tidak ambruk, bagaimana Indonesia sekarang mau dikatakan terang, banyak jabatan-jabatan diisi oleh orang-orang yang bukan bidang. Nah, jadi sekarang ini bukan meritokrasi, tapi koneksitrasi. Ada istilah baru nih dari HPP. Siapa punya koneksi, ada ordal, ya mudah lah untuk mendapatkan. Ada yang jadi komisaris, ada yang jadi direktur hanya karena masuk tim ses, padahal nggak punya kapabilitas untuk menjabat itu. Ini harus dihentikan. Nah, kalau Indonesia betul-betul mau hijrah, perbaiki sistemnya. Jangan kasih peluang sedikit pun untuk KKN masuk ke dalam sistem tersebut atau bisa hidup di sistem yang baru tersebut. Artinya dari sistem yang sudah salah ini, Beb, yang paling membahayakan saat ini yang dihadapi Indonesia adalah tentang korupsi ini, Beb. Ya, tentang KKN masih subur. Dulu kita reformasi 98 kan karena KKN kan kita mau lawan. Sekarang KKN ini subur lagi. Nah, jadi reformasi nggak mempan. Nah, kalau reformasi nggak mempan, obatnya revolusi. Nah, kalau nggak berevolusi, segeralah pemerintah melakukan revolusi diri. Nah, pertama paling tidak melalui revolusi akhlak. Ini kan banyaknya orang yang korupsi kan karena nggak punya malu, karena nggak punya akhlak. Mereka korupsi semau-maunya, seenak-enaknya. Kalau mereka punya akhlak yang baik kan nggak begitu. Makanya saya dari beberapa tahun terakhir ini, sudah hampir 10 tahun kan selalu menyerukan revolusi akhlak di segala bidang. Nah, kalau revolusi akhlak ini berhasil, insya Allah sistem kita juga bisa kita revolusi. Nah, jadi jangan sampai nanti rakyat yang merevolusi. Kita pengen pemerintah sendiri yang melakukan revolusi. Revolusi akhlak. Jadi revolusi sistem, revolusi daripada program-program yang ada di kita punya negeri melalui revolusi akhlak.